Attention please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Atiki Subianto dari Prodi Hukum Tata Negara NPM 23210202. Tujuan saya membuat video ini untuk menerangkan materi dari fikih mawaris, yaitu berjudul tentang penghalang warisan. Baik, langsung ke materinya saja. Yang A. Penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta waris. Ulama Hanafi yang menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan. Yang masyhur yaitu perbudakan yang pertama, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbedaan agama, dan yang terakhir perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'i yang menambahkan 3 lagi penghalang kewarisannya, yaitu yang pertama perbedaan kekafiran antara kafir zimmi dan kafir harobah, atau disebut kafir zimmi dan kafir harobah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. Yang kedua, rid'ah, orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada mal. Yang ketiga adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh warisannya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Kemudian yang B, penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Kompilasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengodifikasikan dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam KHI lahir setelah ekstensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materi dalam menyelesaikan masalah perkawinan, pewaris, atau perwakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam atau KHI yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai dengan 193 KHI. Antara lain, A. Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis. Yang B itu adalah perbedaan agama, termasuk dalam penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seorang yang mewarisi perbedaan dengan agama yang diwarisi, seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah di antaranya itu Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. Yang C, fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya. Dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. Kemudian yang C,
Upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. 1. Pendidikan hukum waris. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. Yang kedua, penguatan hukum warisan. Mengkaji dan memperbarui undang-undang waris untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, penyadaran masyarakat. Kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. Kemudian yang keempat adalah mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak waris diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. Kemudian yang kelima adalah perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Kemudian yang keenam adalah penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum waris, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Kemudian yang kita dapat simpulkan dari materi ini adalah bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagiannya waris dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak pembagian harta. Dalam hukum waris Islam, ada beberapa penghalang dan faktor yang dapat mempengaruhi atau yang menghambat proses pewarisan dan pembagian harta waris. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ulama Hanafi yang menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan yang pertama, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Qudri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Jadi Al-Qudri telah menambahkan bahwa murtad termasuk dari penghalang kewarisan atau ahli waris. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum waris adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan dari materi dari fikih mawaris tentang penghalang-penghalang warisan atau ahli waris. Bila ada salah kata atau salah ucap, tolong dimaafkan, itu dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.